Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Laila dan Waalaikumsalam. juga Ibu Nirwana. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Ibu Laila dan Ibu Nirwana di ruang kolaborasi kita yang kedua. Dan kali ini insya Allah kita akan mempraktikkan apa yang kemarin sudah kita sama-sama latih ya. Kita kemarin berlatih mengenai coaching dengan Alur Tirta dan semoga kali ini kita bisa mempraktikannya dengan lebih baik dari kemarin. Dan langsung saja ya Pak, kita mulai Ibu Laila sama Ibu Nirwana. Maaf, izin kami memulai praktik kami. Yang pertama akan menjadi coach adalah saya, Isma, dan coachingnya adalah Ibu Laila. Baik. Mari Ibu Laila kita mulai. Iya, suaranya agak terputus-putus, Miss. Oh, Iya, silakan, Miss. baik. Baik, jadi yang pertama akan menjadi coachnya saya dan yang menjadi coachnya Ibu Laila ya Bu ya. Untuk Ya, siap. topik pertama ya. Baik, siap Bu Laila? Siap, insya Allah. Siap ya Bu Laila ya. Oke. Ya. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam, Miss. Apa kabar, Miss? Alhamdulillah saya baik banget Bu kabarnya. Bu Laila gimana kabarnya? Duh, saya agak kurang baik nih, Miss. Kenapa Bu Laila? Kalau saya perhatiin kayaknya akhir-akhir ini Bu Laila agak murung ya. Padahal kan biasanya tuh Bu Laila tuh kan paling ceria, suka nyapa gitu kan. Nah, akhir-akhir ini kurang kurang ceria nih Bu. Kenapa nih Bu? Itu di, Kira-kira Bu? itu dia, Miss. Miss Maya ada waktu nggak sekarang? Alhamdulillah kebetulan ada sih Bu. Saya lagi kosong nih 2 jam ini. Ada yang mau dibicarain Bu, didiskusiin? Iya nih, Miss. Saya sebenarnya pengen curhat nih. Saya juga kebetulan lagi ada jam kosong, Miss. Gitu. Nggak apa-apa, Bu. Ayo kita coba diskusi, kita coba sharing. Gimana kalau ngobrolnya di kantin aja, supaya lebih nyaman, lebih rileks. Kalian curhat, kalian minum-minum di kantin ya, Bu ya. Ini seger-seger. Wah, setuju nih, Miss nih. Kebetulan lagi agak-agak aus nih, Miss. Yuk ke kantin Oke. yuk. Sip. Ayo kita kantin dulu. Iya, Oke. jadi kantin ya. Ya. Oke, jadi gimana nih Bu Lela? Apa nih yang bisa saya bantu buat Bu Lela? Begini, Miss. Saya tuh lagi agak-agak bingung nih, Miss. Tapi saya bingung nih, saya mulai dari mana ya ceritanya. Coba deh Bu Lela cerita aja. Apa sih yang sekarang ini lagi Bu Lela rasakan? Saya bingung, Miss. Minggu depan itu kan anak-anak sudah mulai pas ya. Tapi ada satu siswa saya itu yang jarang sekali masuk. Namanya Badar. Oh gitu. Dulu gimana Bu Lela? Ceritain dong lebih lanjut tentang si Badar ini. Kenapa masalahnya? Iya, saya khawatir nih, Badar ini, saya khawatir takut dia ketinggalan pelajaran, Miss. Soalnya dia ini jarang sekali masuknya. Oh gitu. Jadi kalau menurut Bu Lela nih tujuan pembicaraan kita hari ini untuk apa sih? Saya pengen curhat nih sama Miss Maya tentang si Badar ini. Saya ingin Badar rajin sekolah lagi dan ikut PAS. Soal si Badar ini kan tergolong anak yang lambat ya dalam menerima pelajaran. Jadi dalam kemampuan kognitifnya juga dia agak rendah, Miss. Ditambah lagi dia ini jarang masuk sekolah. Jadi saya khawatir nih nanti saat PAS itu dia bisa nggak ya ngerjain soalnya. Soalnya kehadirannya kurang, kemudian kemampuannya juga kurang, itu yang saya pikirin. Sampai saya nggak bisa tidur nih mikirin Badar. Oh, Bu Lela. Sampai nggak bisa tidur ya Bu ya? Ya ampun. Iya, kasihan Miss. Ya Bu, hati-hati Bu, jangan sampai begadang ya Bu ya. Ya udah, mudah-mudahan di pertemuan kita kali ini, curhat-curhat kita kali ini, kita bisa sama-sama nemuin solusi ya Bu ya buat masalah Ibu. Dan Iya. mudah-mudahan Badarnya juga bisa sekolah lagi, rajin lagi sekolahnya, bisa mengejar ketertinggalannya di sekolah, dan mudah-mudahan nanti pada ujungnya Badar bisa mengerjakan soal-soal pas dengan baik dan nilainya pun mudah-mudahan baik juga ya Bu Lela ya. Iya, amin deh Miss ya.
Terus terang nih, Amin. saya kepikiran terus nih sama Badar. Badar jarang sekali masuk sekolah. Saat dia masuk, saya telepon kan orang tuanya, tapi sepertinya orang tuanya itu nggak ada kuota. Karena saya lihat nih status WA-nya itu terakhir dilihat seminggu yang lalu. Memang kebetulan Badar ini kan berasal dari ekonomi rendah ya. Terus saat ada di sekolah, jadi saat si Badar ke sekolah ini, saya ajak ngomong kan, saya panggil nih si Badar. Kemudian saat ada di sekolah saya sempat bilang ke dia, kalau dia nggak hadir, mohon kasih info ke saya. Tapi dia nggak ada kabar, Miss. Gitu ya Bu ya. Terus sekali nggak ada kabar ya berarti ya. Kalau misalnya di dalam skala nih Bu ya, 1 sampai 10, Mm-mm. kira-kira kehadiran Badar di sekolah tuh masuk ke nilai berapa Bu? Ke angka berapa Bu? Kayaknya di sekitaran 6 deh, Miss. Soalnya kalau saya perhatikan ya, dan saya lihat juga nih di absensi kelas saya, dari 5 hari efektif ya, dari Senin sampai Jumat, itu dia cuma masuk 3 kali doang, Miss. Makanya saya bingung nih. Aduh, kalau itu mah sering banget berarti ya nggak masuknya ya Bu ya. Lalu Iya nih. kalau sampai cuma 3 hari seminggu gitu ya Bu ya sekolahnya. Memang kira-kira nih ya, kalau menurut Bu Nela, apa sih hambatan yang dihadapi si Badar ini sehingga dia tuh sampai bisa sesering itu nggak masuk ke sekolah? Iya, jadi saat saya tanya ke Badar, jadi gini Miss, ibunya itu kan baru ngelahirin nih ya. Kemudian Badar ini kan punya 2 adik nih. Adik yang pertama itu yang usianya 1 tahun. Kemudian adik yang keduanya ini yang baru dilahirin sama ibunya ini kan, berarti kan masih baru banget ya. Jadi Badar ini diminta nih untuk menjaga adiknya yang umur 1 tahun. Kebetulan bapaknya ini kan kerja di pabrik roti dan memang dia nggak punya keluarga yang deket lagi di situ. Jadi ibunya ini hanya mengandalkan Badar doang nih untuk menjaga adiknya. Jadi dia nggak bisa ke sekolah deh. Akhirnya dia jagain adiknya itu. Kasian juga ya Bu ya Badar ya kalau kondisinya kayak gitu ya. Lalu kalau udah tahu masalahnya seperti itu, kira-kira skala prioritas apa nih yang mau Bu Lela lakukan supaya nantinya Badar bisa masuk sekolah lagi? Saya sih berencana nih untuk visit ke rumahnya. Karena memang kan selama ini saya cuma dapat informasi dari Badar doang nih saat dia masuk ke sekolah ya. Yang tadi saya bilang bapaknya kan nggak bisa dihubungin. Jadi saya pengen konfirmasi langsung nih ke orang tuanya. Iya sih Bu, saya setuju banget tuh kalau sampai Bu Lela melakukan visit ke rumahnya Badar. Karena kan kalau kita visit langsung ke rumahnya, kita jadi tahu gimana kondisi realnya si Badar ini ya Bu ya, kondisi keluarganya Iya. real seperti apa. Terus kita juga bisa sekalian konfirmasi ke orang tuanya Badar. Badar nih bener ya nggak masuk ya, apa sih Bu sebabnya, bisa sambil sekalian kayak gitu ya Bu ya, kalau Iya. kita langsung ya. Iya benar sekali, Miss. Jadi biar lebih jelas aja kalau kita udah visit ke rumahnya kan ya. Iya betul. Iya. Kalau gitu Bu, apa sih yang udah Ibu siapkan nih sebelum Ibu melakukan visit ke rumahnya Badar? Iya sih, saya udah nyiapin absensi nih. Khawatir nanti orang tuanya nggak percaya kan kalau misalkan anaknya ini udah banyak nih alfanya gitu. Jadi saya pengen kasih tahu nih absensi Badar di sekolah. Kemudian saya juga pengen minta nih sama orang tuanya. Jadi kalau bisa sih nanti ada lagi nih orang lain yang bisa ditugaskan untuk menjaga adiknya selain si Badar. Jadi kan kalau misalkan ada orang lain yang jaga kan, si Badar bisa langsung ke sekolah ya. Jadi nggak mengganggu waktu belajarnya Badar. Mungkin nanti dia jaga adiknya itu setelah pulang dari sekolah gitu. Jadi tidak mengganggu waktu KBM-nya Badar di sekolah. Iya, betul, betul, betul banget sih Bu Lela ya. Mudah-mudahan dengan Bu Lela tadi bawa absen ke rumahnya bisa jadi bukti buat ke orang tuanya Badar juga ya Bu ya. Biar kita tuh menyampaikan informasi yang benar gitu kan. Terus selain itu juga mudah-mudahan ya dari kunjungannya Bu Laila tadi orang tuanya Badar juga jadi sadar gitu, terus bisa setidaknya bisa cari orang lain yang bisa membantu orang tuanya, jangan Badarnya di jam sekolah ya khususnya. Kalau setelah pulang sekolah sih ya nggak apa-apa ya, jadi kan nanti Iya, Badarnya juga jadi nggak terganggu sekolahnya. Iya, iya, terus Miss. selanjutnya Bu Lela, menurut Bu Lela tindak lanjut apa sih yang akan Bu Lela lakukan setelah melakukan visit ke Badar ini Bu?
Saya sih setelah visit sih saya tetap berencana nih untuk terus pantau si Badar ya di sekolah ya. Dan sepertinya juga karena dia tadi sudah banyak sekali nggak masuk, ya mungkin saya juga akan memberikan jam pelajaran pelajaran tambahan nih sama Badar setelah pulang sekolah. Jadi sih harapannya dengan memberikan jam tambahan ini dia bisa mengejar ketertinggalan materinya ya Miss ya. Mhm. Dan, kalau boleh saya tanya Bu, untuk membantu Ibu melaksanakan tadi, rencana-rencana Ibu, Ibu butuh bantuan orang lain nggak gitu? Maksudnya ada nggak sih yang bisa dilibatkan untuk membantu Ibu mewujudkan tujuan Ibu Lela tadi? Pasti dong, Miss. Kalau saya sendiri pasti saya nggak sanggup dong. Iya Saya pasti bener ya. butuh bantuan dari teman-teman yang lain ya. Saya juga pasti nanti butuh bantuan dari teman-teman yang ada di kelas 7G karena saya kan wali kelas 7G ya kebetulan. Jadi kalau wali kelas kan nggak mungkin tiap saat ada di kelas yang saya ajar gitu kan. Jadi mungkin saya akan butuh bantuan dari ketua kelas 7G untuk terus ngasih info nih ke saya. Padahal hari ini masuk atau tidak gitu. Dan saya juga pasti butuh bantuan dari guru-guru yang ngajar di kelas saya kan ya. Karena kan saya Iya pengen betul. setelah jam pelajaran selesai, saya pengen tuh ada jam tambahan khusus buat si Badar ini gitu. Jadi mungkin saya akan meminta bantuan teman-teman yang lain untuk memberikan jam tambahan ke Badar, Miss. Bagus banget Bu Nela, itu udah menurut saya udah bagus banget dan emang harus seperti itu ya Bu ya. Dan saya rasa Mm-mm. kayak Bu Nela udah bisa nih, udah ketemu solusinya atas masalah yang dihadapi gitu ya. Mudah-mudahan udah ketemu solusinya, nanti Badar nggak ketinggalan pelajaran aja Bu ya. Ini mudah-mudahan ya, Miss ya. Eh, saya nih udah dengerin curhat saya. Sekarang saya jadi tahu nih apa yang harus saya lakukan supaya masalah saya ini cepat selesai gitu, Miss. Dan saya juga nggak kepikiran lagi sama Badar. Ya udah, mudah-mudahan lancar ya Bu ya rencananya Ibu sudah susun. Ibu hebat, Ibu keren. Bu Amin. Nela pasti bisa. Semangat terus ya Bu Nela ya. Alhamdulillah, Miss. Sekarang saya udah lega nih. Terima kasih ya, Miss ya. Yuk Ya, diminum lagi, sama-sama. Miss, tehnya. Iya minum lagi sebelum masuk. Makasih Bu Ya, Nela. ya. Oke. Situasi Mhm. kedua, coachnya saya, coachingnya Miss Maya. Oke. Assalamualaikum, Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lela. Selamat pagi, Miss Isma. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Cuma lagi agak-agak galau aja nih Bu. Boleh nggak sih Bu sharing-sharing sama Bu Lela nih? Oh, boleh, Miss. Kebetulan nih hari ini jam saya udah selesai nih. Sebelum saya pulang, ayolah kita curhat-curhat dulu. Alhamdulillah Bu Lela punya waktu ya Bu ya. Iya. Kita ngobrol di taman aja yuk, Miss, yuk. Biar lebih nyaman nih ngobrolnya. Iya ya Bu, kayak di taman lebih fresh, lebih seger ya Bu ya, anginnya banyak. Lihat yang hijau-hijau nih. Jadi gimana, Sambil Miss? Ada hal khusus nggak nih yang ingin Miss ceritakan? sejujurnya gini ya Bu ya, saya tuh kadang suka merasa khawatir sih dengan proses pembelajaran yang saya lakukan di pelajaran bahasa Inggris ini Bu. Terus Miss Ibsa udah apa aja nih yang sudah dilakukan nih? Tindak lanjutnya apa aja nih untuk masalah Miss Isma ini? Iya Bu, kalau saya tuh ngerasa apa ya? Saya tuh kurang bisa memanajemen atau memanage kelas gitu. Jadi saya ngerasa tuh manajemen saya atau pengelolaan saya terhadap kelas itu belum terlalu baik Bu. Saya tuh inginnya kompetensi saya di bidang itu tuh lebih meningkat di bidang mengelola kelas itu loh Bu. Bagus banget itu, Miss. Jadi menurut Miss Isma ini tujuan kita melakukan pembicaraan ini apa ya? Saya tuh pengen mendapatkan solusi yang tepat sih Bu. Jadi untuk masalah saya tadi yang saya bilang ke Bu Lela, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, terus juga kelas itu bisa jadi menyenangkan buat siswa gitu loh Bu. Baik, Miss. Mudah-mudahan ya setelah pertemuan kita hari ini kita bisa menemukan solusi terbaik ya dari masalah yang sedang Miss Maya hadapi nih. Amin, amin. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya.
Kalau boleh saya tahu nih, apa sih yang menjadi Hmm. hambatan Miss Isma nih untuk mencapai tujuan yang tadi Miss Isma jelasin ya? Tadi kan pengennya kondisi kelasnya kondusif, kemudian menyenangkan. Apa aja nih yang udah hambatannya apa aja nih Miss? Iya, kalau yang selama ini yang saya temukan ya Bu ya, yang paling sering dan yang menurut saya paling sulit saya taklukkan atau saya atasi adalah ini Bu. Jadi banyak banget waktu saya melakukan proses pembelajaran itu banyak siswa yang masih sering berbicara saat pembelajaran berlangsung. Mereka tuh kayak nggak fokus terhadap pelajaran saya Bu. Tuh. Baik Miss, kalau dalam skala 1 sampai 10 nih, kira-kira suasana kondusif dan menyenangkan di kelas Miss Isma ada di angka berapa nih? Kayaknya kalau di kelas saya tuh masih 6 deh Bu, karena eh, situasinya tuh kadang masih suka rame di kelas, terus masih banyak yang nggak fokus ke pembelajaran saya. Jadi kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 itu, saya rasa eh, apa namanya suasana kondusif dan juga menyenangkan di kelas saya itu masih dalam nilai 6 deh Bu kayaknya. Selain itu ada lagi nggak Miss, hambatan yang Miss Isma temui nih supaya kelasnya lebih kondusif dan menyenangkan selain itu? Ada sih Bu, saya tuh ngerasa kalau di pembelajaran saya pelajaran bahasa Inggris ya Bu ya. Jadi kayak tuh anak-anak tuh motivasinya tuh untuk belajar bahasa Inggris masih kurang sih Bu, kan. Jadi masih ada yang males atau ada yang kayaknya udah ngerasa bahasa Inggris tuh susah gitu. Jadi Hmm, mereka tuh udah kayak kalah duluan gitu kayak yang hmm, enggak susah, bener nggak ngerti lagi gitu kan ya. Jadi masih banyak yang kayak gitu Bu. bener, bener sekali Iya. Miss, ya ya. Baik ya Miss ya. Coba sekarang kita bahas nih strategi yang tepat nih untuk mengendalikan siswa yang nggak fokus nih saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama kita jadi harus tahu dulu nih penyebab siswa itu suka bicara saat jam pelajaran berlangsung. Terus materi apa sih yang mereka belum pahami gitu? Apakah mereka itu bosan? Apakah pembelajaran yang dilakukan itu terlalu monoton? Atau ada nggak nih hal lain yang bisa menarik perhatian siswa Miss ini? Iya Bu, boleh lagi. Jadi kalau saya pikir itu masalah utamanya itu karena itu Bu, karena siswa-siswa itu nggak paham gitu sama materinya. Jadi dari evaluasi yang saya udah lakuin nih Bu ya, mengenai apa namanya nilai-nilai siswa, proses pembelajaran saya. Jadi tuh mereka tuh kayak nggak ngerti gitu sama pelajaran bahasa Inggris. Jadi kan apa ya? Jadi banyak murid saya yang vocabulary-nya atau kosakata dalam bahasa Inggris saja itu masih kurang, masih dikit gitu ya vocabulary-nya. Jadi kosakata aja sedikit gitu ya, apalagi untuk memahami pembelajaran bahasa Inggris. Apalagi sekarang kan bahasa Inggris lumayan sudah tinggi ya kompetensi yang harus dikuasainya ya. Udah harus mengerti teks, harus menyusun kata, menyusun kalimat. Jadi, nah kosakata aja susah gitu kan ya. Apalagi mau nyusun, apalagi mau paham gitu loh Bu. Iya, bener sekali, Miss. Baik, Miss. Kalau gitu, kira-kira nih rencana Miss Maya untuk membuat kelas kondusif dan menyenangkan tuh apa nih, Miss nih? Kalau saya pikir sih ya Bu ya, saya tuh bakalan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi sih Bu ya. Jadi biar menyenangkan, biar lebih asik gitu di sekolah, biar siswa tuh lebih fokus sama saya, sama pembelajaran saya gitu ya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya tadi kan saya bilang vocabulary-nya aja masih susah, masih sedikit gitu ya. Mungkin nanti saya akan menggunakan metode yang menyenangkan kayak pakai flashcard, pakai crossword yang teka-teki silang itu loh Bu, atau pakai games kayak gitu sih Bu. Mudah-mudahan dengan kayak gitu ya anak-anak bisa lebih senang, lebih pertama kan dulu ya biar bikin anak kita senang dulu ya Bu ya benar. Bagus itu, Miss. Saya sih kalau jadi siswa Miss ya bakalan lebih tertarik nih pakai crossword ya. Kira-kira nih untuk anak-anak yang kurang motivasinya nih, Miss mau gimana nih solusinya? Iya tadi kan ada salah satu penyebabnya motivasinya itu ya Bu ya. Tapi kalau saya pikir yang metode menyenangkan, metode yang bervariasi juga itu kan salah satu solusi ya Bu ya, Hmm. biar motivasi anak tuh bisa meningkat gitu ya. Iya, benar sekali, Miss. Memang sebagai guru kita harus menggunakan metode yang lebih bervariasi ya kayaknya ya, biar anak-anak itu semangat gitu. Ice breaking Iya. juga boleh tuh, Miss tuh. Iya benar, iya saya juga udah ngelancarin NS meeting Bu, bener banget itu. Terus selain itu juga untuk meningkatkan motivasi, tadi yang boleh tanya itu, mungkin ya Mm-mm. Bu ya, saya juga akan melakukan pendekatan sih Bu kepada mereka. Jadi mereka yang masih males, mungkin saya akan pendekatan
sendiri nanti. Terus juga nanti misalnya saya berikan penguatan positif kepada mereka yang misalnya masih kurang lancar bicaranya, seperti itu Bu. Benar sekali, Miss. Saya kira itu yang dibutuhkan sama murid-murid Miss deh. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Miss mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif tuh, Miss. Terus Iya, gimana nih, Miss, tindak lanjut yang akan Miss lakukan untuk rencana aksi yang tadi Miss sudah omongin sebelumnya? iya, untuk melaksanakan apa yang sudah saya rencanain, mungkin langkah tindak lanjutnya adalah ini Bu, saya akan mencari referensi yang lebih banyak lagi, yang paling tepat menurut saya gitu ya, yang menarik Mm-mm. dari berbagai sumber sih Bu ya, bisa dari teman-teman saya yang sesama juga di sekolah, atau bisa juga melalui media sosial kan sekarang udah banyak tuh ya Bu ya di medsos yang Mm-mm. menyajikan berbagai macam apa info, memberikan berbagai macam referensi mengenai metode pembelajaran yang menyenangkan. Biasanya tuh saya suka lihat di YouTube, Mm-mm. di TikTok ya Bu ya, banyak banget ya Bu ya. Jadi saya juga jadi Banyak banget ya. terinspirasi. Jadi saya jadi terinspirasi gitu kan. Mungkin langkah pertama saya itu Bu, saya mencari referensi yang tepat, lalu akan menetapkan metode yang mana nih yang bagus buat anak saya. Mm-mm. Ada nggak nih pihak-pihak yang akan Miss Isma libatin nih supaya tujuan yang tadi itu tercapai gitu, Miss? Mungkin ini sih Bu, saya mau minta bantuan sama rekan sejawat saya, mau berdiskusi sama teman teman saya tersebut gitu ya Bu ya. Kira-kira nanti metode yang saya udah pilih, yang udah saya tetapkan, cocok nggak sih, bagus nggak sih? Jadi saya perlu sharing juga sama rekan sejawat saya Bu, teman-teman saya di sekolah. Mm-mm. Bagus sekali tuh, Miss. Kita kan punya MGMP internal ya, jadi bisa juga kita sharing-sharing sama teman-teman bahasa Inggris di MGMP internal kita. Ya betul Bu. Semoga Miss Isma menemukan solusi ya atas permasalahan yang Miss Isma hadapi. Semoga rencana yang tadi Miss Isma sebutkan juga. Mudah-mudahan ya Bu ya, apa tadi doa Bu Lela dijabah, saya bisa melaksanakan apa yang udah saya rencanain. Pokoknya saya makasih banyak nih Bu sama Ibu udah dengerin curhat saya, udah bantuin saya juga menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi gitu. Karena lumayan pusing sih Bu kalau misalnya ngelihat kita ngajar tapi anak-anaknya kemana gitu kan, kayaknya agak yang gitu ya Bu ya. Jadi ya udah untung-untungnya saya bisa curhat nih, bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Lela jadi ketemu deh solusinya. Makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Miss. Luar biasa nih semangat Miss Isma untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Semangat Miss. Semoga sesuai dengan hasil yang diinginkan ya Miss ya. Amin, makasih banyak Bu Lela. Ya udah saya pamit ya Bu ya, mau ngajar lagi nih Bu. Iya, Makasih banyak sekali lagi iya, ya Bu ya. iya. Assalamualaikum. Sama-sama Miss. Ya, minum lagi dan tutup lagi. Ya udah terima kasih banyak nih sekali lagi Bu Lela. Mudah-mudahan ya tadi saya sekali lagi bisa mencapai tujuan saya, bisa membuat anak-anak saya tertarik nih sama pelajaran bahasa Inggris. Nggak ada lagi yang ngeluh kalau pelajaran bahasa Inggris susah Bu, gitu kan nggak ngerti Bu. Nggak ngerti ibu ngomong apa Bu gitu. Jadi itu sih Bu. Tapi alhamdulillahnya banget itu tadi saya ketemu apa namanya apa ya referensi gitu ya Bu ya. Saya dapat ide dari berbagai macam media sosial yang mau saya eh, lihat gitu. Ada beberapa referensi yang menarik. Yang paling seru tuh kalau mengenai games. Gamesnya banyak banget di medsos Bu yang menarik. Mudah-mudahan itu bisa saya aplikasikan ya Bu Ella. Nggak sabar. Ya, amin. Iya, mudah-mudahan. Memang anak-anak tuh kalau pakai metode yang bervariasi, apalagi sering TikTokan, seneng Iya banget benar. anak-anak nih. Benar. Iya benar. Karena emang udah zamannya mereka kayak gitu ya Bu ya. Iya, Zamannya TikTok, kita zamannya harus YouTube. mengikuti zaman. Ya sesuai kayak Pak KHD ya bilang sesuai kodrat zaman dan Heeh. kodrat alam. Ya udah boleh lah. Iya, Makasih benar banyak sekali. sekali lagi boleh lah. Ya, Mudah-mudahan sama-sama, beliau juga Miss. sukses ya. Amin. Aduh, lagi. Udah nih, Ya udah, terus gimana? Tutup. Gimana? ya, tutup. Apa 3 menit refleksinya di sini? Refleksinya di sini apa? Oh, di ini. di main room, di main room. Oh, di main room. Oke, siap.
Baik, Bu Lela, tadi kita udah sama-sama mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari, udah pernah kita latihan bersama juga ya Bu Lela ya, mengenai si coaching ini, babnya tentang coaching dan pakai alur Tirta ya, yang ada tujuan, lalu identifikasi masalah, lalu ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari, terus sudah latihan, sudah mempraktikkan juga tentang coaching dan alurnya ini, kita nanti di sekolah kita dapat mengaplikasikan apa yang udah kita dapat, ilmu yang udah kita dapat ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya, setelah mengikuti uh, program guru penggerak ini dapat banyak banget ilmu yang bermanfaat, termasuk salah satunya coaching ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengaplikasikannya di sekolah kita ya Bu ya. Amin, Amin. mudah-mudahan. Siap, mudah-mudahan Bu Lela juga nanti jadi coach yang baik buat teman sejawat dan rekan-rekan dan juga anak muridnya di sekolah. Amin. Ya, Ya. saya tambahin ya, Miss ya. Masih ada waktu 2 menit. Karena kita sampai jam 15.40 ya. Jadi memang saya juga merasa nih teknik coaching kayak gini nih sangat sekali diperlukan di lingkungan sekolah kita. Bukan hanya antara kita sebagai guru dengan teman guru yang lain, tapi bisa juga teknik ini juga digunakan saat kita berinteraksi dengan anak didik kita ya, terutama saat kita menjadi wali kelas gitu. Saya rasa ini sangat dibutuhkan sekali karena memang coaching ini kan sifatnya tidak melabel, tidak menjudge gitu. Jadi kita memang membuat situasinya itu lebih menyenangkan dan memang kodrat yang saya rasain sih memang kodrat peserta didik kita nih di zaman sekarang ini memang mereka itu tipikal yang tidak bisa dipaksa gitu. Jadi memang kita harus menjadi teman buat mereka terlebih dahulu gitu. Kalau kita menjadi musuhnya, saya yakin tuh anak-anak nggak bakalan mau untuk diajak curhat gitu. Padahal memang masalah terberat yang ada di sekolah, khususnya di sekolah saya itu memang biasanya berasal dari latar belakang peserta didik yang memang cukup beragam sekali gitu. Saya rasa teknik ini sangat-sangat penting sekali kita gunakan, dan harapannya mudah-mudahan saat kita sudah bisa mengimplementasikan di sekolah kita, kita juga mungkin bisa menggunakan teknik ini saat kita berada di MGMP eksternal gitu, atau bisa juga dengan lingkungan keluarga kita, supaya, emosi kita lebih terkendali dan ya lebih lega aja gitu ya daripada kita mendem-mendem gitu. Iya benar Bu Lela, benar. Jadi ada sesi curhatnya ya. Harapannya. Jadi lebih baik ada teman curhatnya. Karena di sekolah saya ada Miss kejadian siswa yang bunuh diri, itu ada tahun pelajaran yang kemarin gitu. Jadi saya memang merasa ini teknik ini bagus sekali. Baik, iya Itu benar untuk Ibu ya. langsung Miss, udah habis waktunya. Ya, Langsung baik, ke terima closing. kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Lela atas tambahannya, masukannya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore hari ini bermanfaat buat kita khususnya, juga buat orang lain nanti ke depannya insya Allah ya Bu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Amin. Lela, kita kembali ke main room ya. Sampai ketemu Oke, lagi, Assalamualaikum. salam.